Selamat datang di Gen2 Talk. Yeay! Podcast PT Geraha Niaga Tata Utama, tempat kami berbagi inspirasi, inovasi, dan inisiatif nyata dalam menuju future sustainability. Saya Julian Pamungkas dan rekan saya. Palupinus Mentari. Dalam episode perdana ini, kami akan membahas sebuah komitmen penting yang menjadi bagian dari strategi keberlanjutan kami, yaitu Zero Waste to Landfill. Palupi, pernah lihat kan bus gandeng Transjakarta? Pernah dong, yang gede banget itu kan. Iya, nah itu dia tuh. Itu adalah ilustrasi dari tumpukan 2 bulan sampah dalam satu gedung perkantoran yang sekitar 30 lantai yang kita hasilkan. Kayak gedung kita ini ya, Ya, 30 persis, lantai ya. Persis itu kan. Oke. Bayangin berapa bus yang parkir di Bantar Gebang oleh perkantoran yang di Jakarta dalam setahun ini. Banyak banget sih. Wah, Bantar itu sih. Gebang aja bentuknya udah kayak gunung pendakian kehidupan. Waduh. Jadi sulit dibayangkan lah ya, pulau sampah yang kita sama-sama hasilkan. Wow, itu sulit Parah untuk sih, dibayangkan. parah. Emang Bantar Gebang itu bentuknya udah nggak layak lagi dibilang tempat penampungan sampah. Dia Betul. lebih layak dibilang bukit, dibilang gunung ya. Gunung Pancar mirip tuh kayak Iya. gitu tuh. Berapa MDPL berarti? Waduh, disuruh mikir ya. Ayo. Jadi sulit banget lah ya untuk bayangkan pulau sampah yang sama-sama kita hasilkan. Balik lagi ke Zero Waste to Landfill. Jadi tahu nggak sih teman-teman kalau GNTU itu menganut sistem ini? Betul banget. GNTU itu sekarang sudah menganut sistem Zero Waste to Landfill. Jadi nggak ada sampah yang dibuang ke landfill. Oh gitu. Oke. Yuk kita coba dengerin sama-sama lebih dalam lagi dan bisa lebih tuntas untuk informasinya apa sih itu Zero Waste to Landfill. Jadi ya sebenarnya secara garis besar ya Zero Waste to Landfill itu artinya sampah apapun yang diproduksi sama gedung kita itu tuh nggak ada lagi yang kita buang ke Bantar Gebang. Jadi bukan gedung kita nggak menghasilkan sampah sama sekali ya. Pasti nih setiap produksi itu menghasilkan sampah. Tapi khusus di gedung kita ini, Gedung Geraha Siambi Niaga, sampahnya itu nggak ada nih yang sampai ke TPA Bantar Gebang. Oh gitu, tuh. jadi nihil lah ya istilah. Nihil, betul banget. Jadi nol sampah kita yang ke Bantar Gebang. Keren banget nggak sih? Iya, luar biasa tuh. Oke. Jadi mengapa sih GNTU itu menganut pada Zero Waste to Landfill? Nah, jadi tuh awalnya ya GNTU tuh kan memang fokus banget nih sama hal-hal yang berbau sustainability-nya lingkungan. Mulai dari dulu gedungnya green building, kita hemat energi, sampai masuk ke kewajiban-kewajiban untuk mengelola sampah. Nah, jadi GNTU tuh berprinsip banget nih kalau yang namanya mengelola lingkungan tuh bukan cuman pilihan, tapi itu tuh udah kewajiban moralnya GNTU gitu dalam berbisnis. Nggak cuman cari untung aja, tapi juga harus menjaga lingkungan kita tuh tetap sustain. Dan tentunya ini tuh kita tahu ya ada namanya SDGs gitu ya, sistem berkelanjutan pembangunan. Itu tuh sebuah prinsip yang digunakan di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia doang. Nah, GNTU tuh menganut itu, makanya salah satunya kita mengelola sampah dengan Zero Waste to Landfill gitu. Tuh kan, keren banget kan? Jadi luar biasa. GNTU itu menganut Zero Waste to Landfill. Sejak kapan sih? Sejak kapan ya? Kalau kurang lebih ya, sebenarnya kalau mengelola sampah tuh udah lama banget, udah dari tahun 2016 tuh udah ngelola sampah. Tapi kalau benar-benar Zero Waste to Landfill-nya itu tepatnya mulai di Oktober 2022. Jadi ini udah berjalan sekitar kurang lebih hampir 3 tahun ya. Kita udah nggak buang sampah sama sekali ke Bantar Gebang. Oke. Jadi dengan GNTU ini menjalankan Zero Waste to Landfill, tipsnya itu bagaimana sih cara untuk melakukannya? Nah, emang sih ya nggak gampang nih, apalagi dalam pengelolaan sampah. Kita aja tahu ya, Indonesia itu jangankan untuk mengelola sampah dengan bijak, buang sampah pada tempatnya aja masih susah tuh kan ya. Jangan buang sampah di sini, di bawahnya sampah semua. Itu tuh Indonesia tuh masih kayak gitu. Cuman kita tuh harus tetap setidaknya membiasakan dari lingkungan terkecil, rumah sendiri termasuk kantor. Karena pada kenyataannya nih ya, kantor itu tuh kita habiskan waktunya lebih banyak di kantor kan. Ya nggak sih? Jam 7 udah ke kantor. Nanti baru pulang lagi mungkin jam 6, jam 7, hampir 12 jam. Di rumah cuman berapa lama, habis itu tidur. Benar. Makanya kita harus biasakan tuh melakukan pengolahan sampah dari tempat-tempat kita yang masif berada gitu ya. Nah, cara yang paling pertama nih, kita tuh bisa pilah sejak sumbernya. Jadi sumbernya itu ya kita kan si sumber sampah nih ya, kita yang menghasilkan sampah.
Itu tuh kita pilah nih, mana yang plastik, mana yang kertas, atau mungkin gampangnya ya kayak di gedung ini tuh ada organik, ada anorganik, ada yang B3 kayak baterai, ballpoint dan teman-temannya. Terus ada yang residu. Residu tuh kayak kemasan-kemasan saset. Itu tuh dipisah. Nah, setelah itu GNTU tuh punya nih site untuk mengelola sampah organik untuk jadi pupuk kompos. Pernah lihat nggak di gedung? Oke. Iya. Pernah kan? Pernah dong. Iya kan yang ngerawat mesinnya Pak Julian ini. Iya tuh, jadi tuh di situ tuh kita komposin nih beberapa sampah terutama dari sampah taman. Nah, fungsinya nanti kalau udah jadi kompos ya kita pakai lagi untuk tamannya gedung gitu. Jadi selain juga ngelola sampah itu juga efisiensi biaya juga. Nah, sisanya nih kan tadi 20% dikomposin ya. Nah, yang organik, sisanya anorganik yang lain itu tuh kita bermitra nih Mas Julian sama orang-orang yang bisa mengelola sampah lebih lanjut. Baik untuk di recycling ataupun dijadikan bahan bakar alternatif. Gitu. Jadi bisa menggantikan batu bara nih si sampah itu. Gitu deh. Nah, itu tuh semuanya digunakan dengan teknologi yang ramah lingkungan pastinya. Siap. Oke, jadi dalam zero waste to landfill ini sebenarnya didasari yang pertama itu dari kitanya dulu ya. Penting sebagai produksi sampah itu kan dari kita ya. Betul. Jadi kita itu mesti aware, mesti sadar dari diri sendiri dulu dalam memilah sampah. Yaitu kan biasanya itu ada 3 tempat itu tadi di tiap lokasi. Itu sangat penting sih pasti. Jadi untuk program ini jadi bisa memilah dari awal tempat pembuangan sampai proses selanjutnya ya. Iya, betul banget tuh. Dampak apa sih yang nyata yang dihasilkan dari zero waste to landfill ini? Nah, jadi banyak ya dampaknya zero waste to landfill ini. Komitmen kita tuh sudah membuktikan bahwa kita itu tidak hanya mengurangi istilahnya sampah yang datang ke Bantar Gebang, tapi itu juga sudah berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi ternyata ya sampah itu dia kalau ditimbun di Bantar Gebang dia tuh menghasilkan gas namanya metana. Metana itu jauh lebih besar efeknya terhadap rumah kaca gitu ya, fenomena rumah kaca dibandingkan CO2. Jadi dengan kita bijak mengolah sampah, nggak ditumpuk lagi di TPA, itu tuh kita bisa membantu bumi ini menjadi lebih sehat gitu. Dan pastinya ya ke GNTU sendiri itu pasti membawa dampak positif buat bisnis nih gitu. Karena kan dengan kita mengelola sampah ini, gedung kita jadi lebih hijau, jadi lebih sustain. Nah, tenan-tenan juga merasa lebih nyaman nih di gedung kita. Jadi dampaknya banyak sekali sih gitu. Itulah tadi sekilas perjalanan kami menuju zero waste to landfill. Jadi kami percaya bahwa setiap langkah kecil bisa membawa dampak besar bila dilakukan secara konsisten dan kolaboratif. Terima kasih telah mendengarkan Gen2 Talks. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetaplah menjadi bagian dari solusi. Bye-bye. Bye-bye.